Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria. Link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Wilayah kuno Sanghuang. Perang telah mereda, dan pertempuran yang telah berlangsung selama beberapa hari akhirnya kembali damai. Tak jauh dari keramaian, ada sesosok yang berdiri anggun, meski tak ada jejak nafas, namun pada akhirnya tetap berdiri di sana, tak tumbang, dan bersikukuh pada semangat menjadi seorang prajurit. Di depan Bray, Yu Chan menatap sosok di depannya dengan tatapan hormat di matanya. Jika bukan karena miliknya sendiri, dan jika dia benar-benar bertarung dengan Bray, dia tidak akan pernah berada di atas angin. Apalagi, setelah mendapat keuntungan bahkan kalah di tangannya sendiri, Bray tetap tidak memilih untuk kabur. Pada akhirnya, dia mengakhiri hidupnya sendiri dengan bunuh diri. Untuk akhir seperti ini, bahkan kesombongan Yu Chan lebih sunyi, tetapi juga lebih terhormat. Melihat pemandangan di kejauhan, King Lin sedikit ragu. Meskipun pada akhirnya Bray mengkhianati klan iblis, tidak peduli apa, dia juga membela kepentingan klan iblis. Jika dia secara langsung mengendalikan 4 Immortal Supremes di bawah kendalinya untuk mulai membantai sejak awal, aku khawatir dia tidak akan bisa menunggu dukungan Kaisar Iblis. Di sisi King Lin, hanya ada Gur Wofeng dan 4 abadi lainnya yang awalnya milik Panji Bray. Adapun King Xuan, dia telah mengirim Yue Binghan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tetapi bagaimanapun juga, Yue Binghan tidak mati. Obat Xiao Yan Pil tidak terlalu efektif untuk Xian Zizun, tetapi akhirnya menstabilkan situasinya. Setelah pelatihan, dia harus dapat pulih sepenuhnya. Dan orang yang paling tenang adalah Kaisar Iblis, itu benar-benar tidak mungkin jika dia tidak membenci Kaisar Iblis manusia yang membuatnya berbaring di ranjang rumah sakit untuk waktu yang lama. Namun, dengan kematian Bray, kebencian ini akhirnya hilang. Meskipun Bray akhirnya membuat langkah gila dan menjerumuskan seluruh klan iblis ke dalam ketidakadilan, setidaknya Bray yang asli, seperti prajurit manapun di klan iblis, ingin melakukan sesuatu untuk klan iblis. Hanya saja cara Bray terlalu ekstrim. Dan Xiao Yan memandang Bray di kejauhan dan menghela nafas lega. Dengan kematian Bray dan kematian 2 makam darah abadi, Nether dan Yuxi, perselisihan sipil di antara seluruh klan iblis akhirnya berakhir. Pada saat ini, dia juga sangat santai, dan sekarang yang perlu dia khawatirkan adalah farmakope yang akan datang dari keluarga obat. Dilihat dari informasi yang telah saya pelajari sejauh ini, upacara akbar yang dimiliki oleh klan kedokteran, dan bahkan milik semua alkemis di benua penciptaan, jelas tidak sederhana. Dengan invasi Slaughter Immortal, Xiao Tianlong dan Qing Ying mengalami koma, dan tubuh mereka menjadi semakin lemah. Meskipun darah Putri Duyung dan darah yang disumbangkan oleh kepala klan Putri Duyung membuat mereka tetap hidup, Xiao Yan tidak tahu berapa lama itu akan bertahan. Selain itu, Yao Lao masih dalam klan Yao, jadi tentu saja dia tidak akan pergi ke klan Yao sampai farmakope dari klan obat secara resmi dimulai. Dia sudah merencanakan untuk pergi ke klan kedokteran terlebih dahulu, meskipun dia tidak dapat meningkatkan keterampilan alkimianya dalam waktu sesingkat itu. Tapi setidaknya itu lebih baik daripada meraba-raba sendiri ketika dia tidak tahu apa-apa. Tentu saja, meskipun pekerjaan klan iblis telah berakhir, masih ada beberapa hal yang perlu ditangani. Sama seperti Lan Xiu ingin menggunakan Yan Kai untuk memenangkan hubungan dengan klan iblis, Xiao Yan juga ingin memperkuat kerjasama antara klan iblis dan Tianfu. Setelah pertempuran ini, King Lin telah membangun prestise di antara klan iblis. Jika dia mengusulkan untuk meningkatkan hubungannya dengan manusia saat ini, keberatan dari klan iblis pasti akan jauh lebih kecil. Selain itu, Xiao Yan juga memiliki kekuatan untuk menyelamatkan Kaisar Iblis. Jika Xiao Yan tidak membantu Kaisar Iblis untuk menghilangkan kutukan abadi yang ditinggalkan oleh Bray di tubuhnya tepat waktu, saya khawatir roh-roh jahat akan cukup untuk diandalkan pada 4 abadi untuk menghancurkan setengah dari pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Abadi Kaisar Iblis. Bahkan jika semua orang tidak mengatakannya, mereka masih ingat kebaikan Xiao Yan. Di sisi lain, Gur Wofeng dan yang lainnya memandang Bray di kejauhan, dengan ekspresi kompleks di wajah mereka. Meskipun Bray memberi tanda pada mereka yang bisa mengendalikan jiwa mereka, dia tidak pernah menggunakannya. Terlebih lagi, kekuatan mereka telah berkembang begitu pesat selama bertahun-tahun berkat dukungan Bray. Meskipun Bray memiliki kebencian yang begitu besar terhadap klan iblis, promosi ini dan kebaikan mengenal satu sama lain adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Pada saat ini, di medan perang, angin musim gugur suram,
Dan setiap orang memiliki pikiran, suka atau duka yang berbeda, menghadapi sosok yang telah meninggal. Setelah waktu yang lama, King Lin melirik Bray dan kemudian berkata kepada Kaisar Iblis, Jenderal Bray milik bawahan Kaisar Iblis, jadi tubuhnya harus dibuang oleh Kaisar Iblis. Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang Mulia menyelamatkan klan Iblis kali ini, dan merupakan pahlawan sejati dari klan Iblis. Bray melakukan kejahatan keji, dan harus ditangani oleh Yang Mulia. King Lin berkedip, dan kemudian tidak menolak, tetapi mengalihkan pandangannya ke Guru Wofeng dan berkata, meskipun Jenderal Bray telah membuat kesalahan besar, dia masih memberikan kontribusi besar bagi klan iblis kami. Dan sekarang Jenderal Bray memiliki jika dia terbunuh dalam pertempuran, lalu biarkan keempatnya menemukan tempat untuk mengubur tubuhnya. Selain itu, tolong bekerja sama dengan keempatnya untuk menyelidiki secara menyeluruh semua orang yang terlibat dalam kuburan darah di antara klan iblis. Tidak ada orang yang tidak bersalah yang akan dirugikan, tetapi saya tidak akan pernah melakukan seseorang yang membahayakan klan iblisku. Di akhir kalimat, nada King Lin juga menjadi dingin. Tangan makam darah benar-benar terlalu panjang. Sebenarnya, Jenderal Bray, yang telah memberikan kontribusi besar di klan iblis, juga diam-diam terlibat dalam makam darah. Secara alami, King Lin tidak akan secara naif berpikir bahwa ada orang di klan iblis, yang terlibat dalam makam darah hanya satu. Ini adalah potensi bahaya tersembunyi di antara klan iblis, dan dia harus menyelesaikannya tepat waktu. Dan 4 Immortal Supremes Guru Wofeng juga menunjukkan sedikit kegembiraan di wajah mereka ketika mereka mendengar pengaturan King Lin. Bagaimanapun, Bray masih memiliki semacam kebaikan kepada mereka, dan mampu menguburkannya setelah kematiannya juga merupakan balasan atas kebaikan Bray. Oleh karena itu, mereka berempat membungkuk sedikit ke King Lin dengan gembira. Terima kasih, Yang Mulia. King Lin mengangguk sedikit, dan kemudian berkata kepada Kaisar Iblis, Yang Mulia, saya ingin menggabungkan dua pasukan Jenderal Yu Chan dan Jenderal Bray menjadi satu pasukan untuk melindungi klan iblis saya. Saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan Kaisar Iblis. Kali ini bencana klan iblis disebabkan oleh Bray. Kaisar Iblis masih melakukan apa yang harus dilakukan Kaisar klan terakhir kali, jadi dia tetap menghormati Kaisar Iblis King Lin. Dan Kaisar Iblis mengangguk dan berkata, tentu saja, apakah itu dari garis keturunan orang suci atau garis keturunan klan iblis, mereka semua adalah putra yang baik dari klan iblis saya. Jika Yang Mulia melakukan ini, maka itu wajar, pilihan terbaik. King Lin perlahan menghela nafas lega dan berkata, kalau begitu, komandan pasukan ini pasti Jenderal Yu Chan. Setelah mendengarkan kalimat ini, Yu Chan mengungkapkan sedikit senyum dan berkata, Yang Mulia sepertinya lupa bahwa Yu Chan bukan lagi anggota klan iblis. Petik 2. Jantung King Lin berdetak kencang, menatap Yu Chan dengan sedikit panik. Dialah yang mengidentifikasi Yu Chan sebagai pengkhianat klan monster. Namun, melakukan itu juga untuk ribuan anak di antara klan iblis. Kaisar Iblis melirik Yu Chan, dan kemudian berkata kepada King Lin, komando pasukan ini harus tetap berada di tangan Yang Mulia Perawan Suci. Selain itu, makhluk abadi klan iblis yang tersisa akan berfungsi sebagai wakil jenderal untuk membantu Yang Mulia. Gadis suci. Kekuatannya tinggi, ini adalah sesuatu yang sangat ditakuti oleh kekuatan apapun. Di masa lalu, ketika gadis suci tidak ada di sana, tidak ada yang akan mengatakan apapun tentang seberapa kuat Yu Chan. Tetapi sekarang setelah King Lin kembali, maka Yu Chan tidak perlu ada. Jika dia terus mengendalikan militer, tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan menjadi Bray berikutnya. Ras ular. Setelah pertempuran di hutan belantara kuno, King Lin kembali ke tanah suci klan iblis dengan keabadian yang tersisa dan menghormati yang baru, dan mengatur urusan klan iblis lagi. Adapun kerjasama antara klan iblis dan Tianfu, Xiao Yan masih membiarkan Cailin menanganinya untuknya. Dia selalu tidak pandai dalam komunikasi semacam ini, dan Cailin adalah anggota dari orang-orang ular. Patriark, dengan dia maju ke depan dan menambahkan kontribusi Xiao Yan ke klan iblis kali ini, ingin klan iblis tidak pelit dengan Tianfu. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya kembali ke orang ular dan memeriksa luka Xiao Tianlong dan Qing Ying. Hanya ketika mereka berdua sembuh itu bisa dianggap benar-benar memulihkan kedamaian klan iblis. Namun, kondisi mereka tidak terlalu baik, meskipun ada jejak napas, mereka sangat lemah. Ayah, sepertinya ada yang bisa menyembuhkan mereka, tapi sangat sulit ditemukan. Ketika Xiao Yan sangat tertekan, Xiao Xiao menatap Xiao Yan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wajah Xiao Yan menunjukkan sedikit kejutan,
Tapi dia masih berkata dengan sedikit kegembiraan, apa? Xiao Yan tidak takut sulit ditemukan, hanya saja tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Di bawah harapan Xiao Yan, Xiao Xiao akhirnya berkata, di dunia ini, jika ada sesuatu yang benar-benar dapat menyembuhkan mereka, maka hanya ada buah ginseng. Buah ginseng. Setelah Xiao Yan mendengar kalimat ini, tubuhnya gemetar. Ini bukan pertama kalinya Xiao Yan mendengar kata ini. Ketika dia berada di tanah huru-hara, Xiao Yan pernah mengikuti lelang di tanah huru-hara, dan ada daun pohon buah ginseng di pelelangan itu. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak akan mengacaukan pohon buah ginseng di dunia ini dengan pohon buah ginseng di dunia sebelumnya, yang mekar setiap 3.000 tahun, berbuah setiap 3.000 tahun, dan matang setiap 3.000 tahun. Namun, pohon buah ginseng, yang disebut pohon suci pertama di dunia di benua penciptaan, memang ada tetapi tidak banyak catatan tentang kegunaan buah ginseng. Daun di tangannya, yang juga berada di alam rahasia ruang dan waktu, jatuh ke tangan gadis itu. Apa hubungan antara keduanya, Xiao Yan tidak tahu. Namun, jika langkah ini benar-benar tercapai, mungkin perlu bertanya pada Lan Xiu. Perlahan menekan keraguan di hatinya, Xiao Yan secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata kepada Xiao Xiao, bagaimana kamu tahu? Mungkinkah ada catatan pohon buah ginseng di buku-buku kuno klan iblis? Xiao Xiao memandang Xiao Yan dan menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin ada catatan Yaosu seperti itu? Itulah yang Si Wei katakan padaku. Tapi, dia hanya memberitahuku begitu banyak. Malam bulan, apakah gadis dari Liga 4 Dewa itu, yang benar-benar terobsesi? Aku akan menemukannya. Xiao Yan tidak ragu sama sekali. Sebagai pohon suci nomor 1 di benua penciptaan, jika pohon buah ginseng benar-benar bisa mendapatkan sedikit informasi tentangnya, itu akan terlalu penting. Setelah pohon buah ginseng muncul dan dapat mengetahui berita tentang pohon buah ginseng, maka ia telah memimpin. Xiao Yan tidak mau ketinggalan berita penting seperti itu. Ayah tidak perlu pergi, saya sudah bertanya. Dia tidak akan mengatakan apa-apa. Suatu kali saya membawanya untuk melihat mereka berdua. Dia hanya mengatakan bahwa buah ginseng dapat menyembuhkan mereka dan tidak mengatakan apa-apa. Ayah pergi dan tidak bisa meminta kabar apapun. Xiao Xiao memandang Xiao Yan dan akhirnya berhenti. Di mata Xiao Xiao, Si Wei seperti selembar kertas putih, lemah dan misterius. Xiao Xiao tidak ingin terlalu banyak orang menghubunginya, bahkan ayahnya sendiri. Dan pikiran Xiao Yan juga mengingat ekspresi ketakutan Si Wei, dan akhirnya memilih untuk mengabaikan pemikiran ini. Ketika Yu Chan memaksanya untuk bertanya siapa saudara perempuan Xiu Eko, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sekarang, jika dia bertanya, saya khawatir dia tidak akan bisa bertanya apa-apa. Gadis itu, mungkin dia hanya akan berbicara ketika dia mau berbicara. Setelah Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, dia berkata kepada Xiao Xiao, saya tahu tentang masalah ini, dan tentang buah ginseng. Jangan beritahu orang lain, saya masih memiliki beberapa hal untuk dikonfirmasi. Xiao Xiao agak baik, tapi tentu saja dia tidak akan menentang niat Xiao Yan. Dia mengangguk ke Xiao Yan dan berkata, karena itu masalahnya, maka aku tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Selain itu, Putri Farmakope keluarga kedokteran juga ingin berpartisipasi. Mata Xiao Xiao dipenuhi dengan antisipasi. Sebagai seorang alkemis, hal yang paling dia nantikan adalah mampu mengekspresikan dirinya di panggung yang sangat dinanti. Xiao Xiao tahu betul bahwa pada konferensi alkemis di Kekaisaran Kama, ayahnya mengalahkan alkemis kuat Kekaisaran sendirian dan memenangkan kehormatan untuk negaranya, yang dipuji secara luas. Juga, penampilan heroik memamerkan keahliannya di konferensi apoteker pemurnian negara, yang penuh dengan jenius. Yaosu Parmacopoeia adalah pesta yang sangat megah di benua penciptaan. Tidak layak untuk memenangkan peringkat apapun. Xiao Xiao masih berharap untuk berpartisipasi di dalamnya sebagai latihan. Dan mata Xiao Yan menunjukkan sedikit keraguan setelah mendengar kata-kata Xiao Xiao. Dan ada juga kekhawatiran bahwa meskipun farmakope dari keluarga obat adalah pesta, itu juga merupakan tempat di mana ikan dan naga bercampur. Meskipun klan obat kuat, masih ada persekutuan alkemis kedokteran yang tidak kalah dengan klan kedokteran, dan bahkan ada obat abadi dari aliansi empat dewa. Meskipun karena kekuatan klan kedokteran, mereka tidak berani membuat batu sandungan di klan kedokteran, tetapi ada banyak tindakan kecil di belakang mereka. Perjalanan Xiao Xiao ke Farmakope mungkin tidak simen yang dia bayangkan.
Ayah, jangan khawatir tentang keselamatanku. Jangan lupa, Jenderal Yu Chan juga akan pergi. Xiao Xiao sepertinya tahu apa yang dikhawatirkan Xiao Yan, dan kemudian pindah dari gunung sebesar itu. Dan ketika Xiao Yan mengingat wanita itu, ekspresinya berubah. Jika Anda memiliki perlindungan Yu Chan, kecuali jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Immortal Slaughter, akan sulit untuk menyakiti Xiao Xiao. Terlebih lagi, klan iblis, sebagai tuan rumah, secara alami tidak akan membiarkan orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam farmakope dibunuh di wilayah mereka sendiri. Jadi masalah keamanan tidak terlalu mengkhawatirkan. Jadi, bagaimana dengan Siwei? Apakah kamu yakin untuk menyimpannya di klan iblis? Xiao Xiao merenung sejenak dan berkata, tentu saja, dia juga akan pergi bersamanya. Meskipun Siwei dikatakan sebagai sandera dari aliansi empat dewa di klan iblis, Xiao Xiao tidak bermaksud mengambilnya sebagai sandera. Menempatkannya di klan iblis sendirian, Xiao Xiao tidak khawatir. Meskipun Siwei sedikit lebih lemah, dia masih sangat bijaksana. Tidak ada yang salah dengan membawanya ke keluarga Yao, dan hanya ada segelintir orang yang benar-benar tahu siapa dia. Saya khawatir kebanyakan orang akan menganggapnya sebagai orang yang menyenangkan. Hanya seorang adik perempuan. Saya khawatir gadis ini sudah memikirkan segalanya sebelumnya. Mengatakan bahwa Anda sedang mencari diri sendiri untuk berdiskusi sebenarnya hanya memberitahu diri Anda sendiri. Xiao Yan tidak menghentikannya pada akhirnya. Meskipun Xiao Xiao adalah putrinya, masalah Siwei masih menjadi masalah di dalam klan iblis. Mereka mengaturnya sendiri. Benua penciptaan, di suatu tempat. Berita telah dikonfirmasi, Bray telah meninggal, dan rencana untuk mengendalikan klan iblis telah gagal. Sesosok menatap mata beberapa orang di kejauhan dengan sedikit kagum. Kemudian sesosok melambaikan tangannya sedikit, dan orang itu pergi dengan sadar. Dia di sini hanya untuk menyampaikan berita, karena berita telah dibawa, tidak perlu ada. Monster Klan Bri, pembangkit tenaga listrik di puncak Immortal Supreme, memiliki Black Demon Swan Lei yang kuat, itu adalah bidak catur yang sangat penting yang diatur oleh orang dewasa di Monster Clan, tersembunyi selama bertahun-tahun dan belum ditemukan. Tetapi sesuatu terjadi pada saat terakhir, sungguh ini aneh. Mulin Feng melihat surat di tangannya dengan sedikit terkejut. Menurut informasi kami, Yao Su juga memiliki apa yang kami butuhkan. Sekarang Bray telah gagal, jauh lebih merepotkan bagi kami untuk mendapatkan benda itu. Dia telah berada di Yao Su selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah mendapatkan hal seperti itu. Gunakan. Di sisi lain, sosok lain juga sedikit kesal. Dan dikatakan bahwa Xiao Yan juga berada di klan iblis. Jika tidak ada kecelakaan, sangat mungkin bahwa apa yang kita inginkan telah jatuh ke tangannya. Mulin Feng menunjukkan sedikit ketidakberdayaan ketika dia melihat nama yang dikenalnya, di tangannya. Oke, tidak perlu terlalu frustrasi. Sejak zaman kuno, siapa yang dapat menyelesaikan semuanya dengan lancar? Kami memang menghemat banyak masalah dengan bisa mendapatkan sesuatu, tetapi tidak masalah jika kami tidak bisa mendapatkannya. Yao Su meskipun keamanan dijaga ketat bukan berarti tidak ada kesempatan untuk menyerang. Tentu saja, premisnya adalah bahwa benda-benda itu masih berada di klan iblis, hal-hal yang merepotkan, dan semakin mereka mampu mengeluarkan nilainya. Ada juga seorang pria yang mengenakan topeng di samping He Sunyang, yang mengangguk dan berkata, ada semakin banyak hal aneh yang terjadi di daratan baru-baru ini. Pertama, Murong King Feng terbunuh secara misterius, dan kemudian Gu Xuantong kembali. Bahkan Mark telah dibunuh, diberitahu tentang kematian mereka satu demi satu. Jika mereka benar-benar mati, saya tidak perlu khawatir tentang itu, tapi api surgawi dan air surgawi yang terletak di tubuh mereka belum muncul untuk waktu yang lama. Sepertinya bahwa segalanya tidak akan sesederhana itu. Orang-orang kami juga menyelidiki masalah ini, tetapi hasilnya masih belum jelas. Benua penciptaan sangat besar, jika mereka mencoba bersembunyi, bahkan orang-orang kami tidak akan menyadarinya. Mata He Sunyang juga menunjukkan jejak khawatir orang di sekitarnya tidak masuk akal. Ketika dua kota Bloodgrave City dan Holy Spirit City dihancurkan, mereka sudah menunjukkan bakat yang cukup. Jika orang-orang ini tidak dihilangkan, mereka pasti akan menjadi batu sandungan yang kuat. Namun, mereka tidak pernah bergerak. Orang-orang ini menghilang satu persatu, dan mereka juga merasa sangat merepotkan. Lupakan saja, saya samar-samar menebak beberapa urusan mereka. Saya akan membiarkan seseorang mengkonfirmasinya sesegera mungkin, tetapi setelah meninggalkannya begitu lama, inilah saatnya untuk memindahkannya.
Ada banyak jenis api surgawi dan air surgawi di dalamnya, tubuhnya. Dia dan kita benar-benar dapat menghemat setengah dari upaya. Awalnya, kota makam darah adalah kesempatan terbaik, tetapi kamu melewatkannya. Pria bertopeng itu menunjukkan jejak niat membunuh. He Sunyang mengangkat bahu dan tidak banyak bicara. Siapa yang tahu hidup orang itu akan bertahan lebih lama dari kura-kura. Di masa lalu, kota kuburan darah atau kota roh kudus tidak peduli pertempuran mana yang cukup untuk membunuhnya, tetapi biarkan dia selamat. Kali ini aku akan pergi sendiri. He Sunyang juga menunjukkan keinginan tertentu untuk menang dari mulut orang itu, jadi dia bisa memastikan bahwa dia benar-benar aman. Tidak perlu untuk itu. Keluarga kami bukan satu-satunya yang peduli dengan hidupnya. Kami tidak harus mengambil tindakan secara pribadi, dan saya punya masalah lain untuk Anda tangani. Si Muyu telah mengirim seseorang, pergilah, untuk melihatnya, bukan aku. Si Muyu. Bahkan wajah He Sunyang menjadi lebih serius ketika dia mendengar nama itu. Meskipun si Muyu, seperti dia, dikultivasikan dari makam darah, meskipun si Muyu tidak melakukan apapun terhadap makam darah, mereka tahu bahwa si Muyu benar-benar berbeda, kuat. Makam darah hanyalah batu loncatan baginya. Oke, saya akan memberitahu Anda waktu kontak yang spesifik. Hal berikutnya diserahkan kepada Anda. Lain kali saya datang, sudah hampir waktunya bagi kita untuk muncul. Setelah mengucapkan kata-kata ini, tubuh pria bertopeng itu sedikit berfluktuasi dan menghilang di tempatnya, tetapi sedikit panas muncul di matanya. Itu adalah pria yang suka menelepon orang. Jika dia harus menyelesaikan satu hal, mengapa dia tidak pergi? Mulin Feng tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Hanya saja setelah dia selesai mengucapkan kata-kata ini, He Sunyang menamparkan kepalanya tanpa basa-basi, dan itu keluar dengan suara yang agak memperingatkan. Jangan mengatakan hal-hal seperti ini di masa depan, dan tidak peduli apa yang kamu lakukan, berhati-hatilah denganku. Kalau tidak, kamu akan mati. Setelah mengatakan ini, He Sunyang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke kejauhan. Dan kemudian sesosok terbang dari kejauhan, dan kekuatan tingkat tertinggi abadi tidak disembunyikan sama sekali, dan itu benar-benar terbuka. Selanjutnya, saya akan menggunakan 50% dari kekuatan saya. Anda meminta lebih banyak kebahagiaan, jangan salahkan saya ketika Anda mati. Suara dingin datang, dan wajah He Sunyang berkedut, tetapi dia masih menggigit peluru dan berkata, saya tidak berharap Anda berbelas kasih, tetapi Anda harus bersiap untuk dibunuh oleh kami, dia. Pada saat ini, Mulin Feng dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menendang He Sunyang, Anda mencari kematian dan jangan menarik kami. Namun, mereka sangat tidak puas, tetapi ketika mereka menghadapi Immortal Supreme ini, mereka tidak takut, tetapi memiliki sedikit kegembiraan. Bagaimana saya bisa menjadi kuat? Ini adalah perjuangan terus-menerus untuk menembus batas-batas diri pada persimpangan hidup dan mati. Setelah keluar dari makam darah, mereka harus menjalani pembaptisan tingkat Immortal Supreme hampir setiap 3 hari. Dan ketika sekelompok orang ini bertarung melawan Immortal Supreme, di ruang tertentu di kejauhan, ada dua sosok yang mengawasi semuanya di sini. Kedua orang ini secara alami adalah penguasa makam darah dan 3000 air lemah, ini adalah pekerjaan bangga mereka. Bloodgrave City dihancurkan, dan Bray mati dalam pertempuran, dan mereka tidak merasa kasihan karenanya. Kota makam darah dihancurkan, selama mereka ingin dengan mudah membangun kota baru. Jika Bray mati, mereka juga dapat menumbuhkan pembangkit tenaga listrik tertinggi abadi. Namun, pembangkit tenaga listrik tertinggi abadi yang tidak dapat dicapai di mata semua orang bukanlah tujuan mereka. Tujuan mereka adalah memiliki posisi dewa pertempuran. Dan kelompok orang ini secara alami memiliki bakat seperti ini. Untuk tujuan ini, bahkan dengan harga yang lebih tinggi, setelah beberapa hari. Di bawah kepemimpinan orang suci, klan iblis secara bertahap menetap. Kecuali beberapa orang yang melakukan kejahatan besar terbunuh, tidak banyak orang yang terlibat dalam kudeta ini. Tentu saja, penyelidikan menyeluruh terhadap klan iblis juga dilakukan dengan cepat, dan siapapun yang terkait dengan makam darah juga telah diselidiki. Namun, klan iblis menghabiskan banyak energi, tetapi efeknya sangat lemah. Tidak banyak orang yang terlibat dalam makam darah ditemukan, dan tidak banyak berita dari rumah Bray. Oleh karena itu, pekerjaan ini akhirnya dihentikan. Meskipun orang-orang ini mungkin menjadi bom waktu, metode makam darah terlalu tersembunyi, dan jika tidak perlu, identitas orang-orang ini tidak akan terungkap. Jika Anda terus menghabiskan begitu banyak energi, itu hanya akan membuat monster kelelahan.
Tentu saja, setelah klan iblis stabil, banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke aliansi empat dewa. Ketika King Lin mengatakan tentang invasi Slaughter Immortal di medan perang, itu telah menyebabkan kemarahan banyak orang di klan iblis. Sekarang klan iblis telah tenang, mereka sudah menunjukkan tanda-tanda mengalihkan kebencian mereka terhadap aliansi empat dewa, dan bahkan beberapa ras yang diserang oleh pembantaian dewa tidak bisa tidak menyatakan perang terhadap aliansi empat dewa. Bagaimanapun, ini adalah kebencian rasial. Sudah lama klan iblis menunjukkan kekuatan mereka di daratan, mungkinkah semua manusia di daratan telah melupakan keberadaan klan iblis? Tentu saja, King Lin menekan proposal ini tanpa ragu-ragu. Balas dendam adalah suatu keharusan, dan pembantaian yang disebabkan oleh Slaughter Immortal di klan iblis tidak dapat dianggap sebagai tidak ada yang terjadi, tetapi balas dendam jelas bukan untuk orang yang tak terhitung jumlahnya dari klan iblis untuk mati. Meskipun sekarang garis keturunan orang suci dan garis keturunan Kaisar Iblis telah sepenuhnya bergabung, membentuk klan iblis yang bersatu. Tapi di hadapan pembangkit tenaga listrik puncak aliansi empat dewa masih menempati keunggulan mutlak. Aliansi empat dewa hanyalah bahwa empat dewa adalah empat orang yang benar-benar kuat, dan ada banyak orang kuat di bawah komando mereka. Pada saat ini, klan iblis hanya akan musnah ketika mereka pergi untuk membalas dendam. Yang paling penting saat ini adalah kesabaran, karena aliansi empat dewa telah memprovokasi klan iblis, tidak akan ada kekurangan musuh. Apa yang harus dilakukan klan iblis sekarang adalah mengumpulkan kekuatan mereka sendiri sambil menunggu kesempatan. Ketika saatnya tiba, ini juga saatnya bagi empat dewa untuk membayar harganya. Tentu saja, yang paling penting adalah bekerja dengan manusia. Melalui kejadian ini, klan iblis secara alami memahami keterbelakangan dan keterbatasan mereka. Selama ribuan tahun, kemajuan umat manusia telah sepenuhnya melampaui klan iblis jika klan iblis masih berpuas diri. Karena kebencian benar-benar memutuskan hubungan dengan manusia, itu hanya akan membuat klan iblis semakin lemah. Oleh karena itu, kerjasama dengan manusia sudah menjadi suatu keharusan. Klan iblis memiliki wilayah yang luas dan ada banyak sumber daya di wilayah mereka, dan sumber daya ini adalah modal bagi mereka untuk bernegosiasi dengan manusia. Namun, demi kehati-hatian, klan iblis tidak sepenuhnya bekerja sama dengan manusia, tetapi menjalin hubungan kerjasama dengan keluarga Lan, yang didominasi oleh Lan Xiu. Lagi pula, jika bukan karena bantuan Lan Xiu dalam pertempuran ini, situasi klan iblis akan menjadi lebih rumit, dan kerjasama dengan Lan Xiu juga merupakan salah satu syarat bagi Lan Xiu untuk setuju membantu Yu Chan. Tentu saja, ada Tianfu lain yang diusulkan oleh Cailin, bukan Xiao Yan. Di Tianfu, tidak banyak orang dari klan iblis yang pernah mendengar tentang kekuatan ini. Lagi pula, dibandingkan dengan negara adidaya terkenal di benua penciptaan, Tianfu benar-benar bukan apa-apa. Namun, Tianfu adalah kekuatan di belakang Xiao Yan tidak peduli apa, dan King Lin, Kaisar Iblis, dan bahkan Yu Chan setuju. Jadi kerja sama ini pada dasarnya disahkan. Tentu saja, yang lebih penting adalah bahwa Tianfu dan Yao Su memiliki musuh yang sama. Musuh-musuh adalah teman. Belum lagi Xiao Yan telah banyak membantu klan iblis. Jika Liga Empat Dewa dapat memiliki satu lagi lawan yang sakit kepala, klan iblis secara alami akan sangat senang. Terlebih lagi, karena klan iblis telah memutuskan untuk bekerja sama dengan manusia, itu juga merupakan hal yang baik untuk memiliki begitu banyak kekuatan. Metode kerja sama khusus masih terserah Cailin untuk membantu Xiao Yan menyebutkannya ke klan iblis. Meskipun Cailin belum pernah ke Tianfu Xiao Yan, Cailin membantu mengurus aliansi Yan di benua Douqi dan Tianfu nanti. Cailin secara alami sangat jelas tentang apa yang dibutuhkan Xiao Yan sekarang. Namun, Cailin masih akan mempertimbangkan klan iblis. Bagaimanapun, dia juga anggota klan iblis. Dia tidak akan melakukan apapun untuk menjual klan iblis untuk Xiao Yan. Selain itu, meskipun Kaisar Iblis dan Yang Mulia Orang Suci sangat toleran, mereka tidak akan pernah membiarkan Cailin bertindak tanpa pandang bulu. Selain itu, perubahan terbesar dalam klan iblis adalah perubahan dalam alkimia dan pil obat klan iblis. Awalnya, klan iblis berpikir bahwa mengandalkan pil obat untuk meningkatkan kekuatan mereka hanyalah kekuatan eksternal, dan mereka meremehkannya. Tetapi setelah perubahan ini, mereka menyadari bahwa mereka picik. Di benua penciptaan, ada ribuan pil obat dengan berbagai efek. Beberapa pil obat memang dapat meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi mereka akan mempengaruhi fondasi seseorang dan kehilangan kesempatan untuk menjadi orang yang kuat.
Tetapi ada juga pil obat yang dapat mengkonsolidasikan akar seseorang, memperkuat fondasi seseorang, dan memungkinkannya untuk melangkah lebih jauh. Ada juga pil obat yang dapat menyembuhkan luka. Orang-orang dari ras iblis memiliki pertahanan yang sangat kuat dan umumnya sulit untuk terluka. Beberapa luka ringan dapat dengan mudah disembuhkan, tetapi kali ini mereka menemukan bahwa beberapa luka telah melampaui jangkauan mereka. Pengobatan. Jika tidak ada alkimia, itu sama dengan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, kali ini, klan iblis tampaknya telah menghasilkan banyak uang untuk mengembangkan pemurnian obat. Meskipun kekuatan jiwa dari klan iblis lemah, ada banyak yang kuat, dan kekuatan jiwa juga akan meningkat seiring dengan pertumbuhan kerajaan, sehingga klan iblis tidak ragu-ragu untuk menggunakan dunia untuk membentuknya. Celah kekuatan jiwa. Tentu saja, klan iblis tidak lupa meminta bantuan asing. Meskipun ada kontradiksi yang mendalam antara klan iblis dan ras manusia, ada banyak orang dari klan iblis yang telah memasuki dunia manusia. Klan iblis secara langsung menghabiskan darah mereka untuk memanggil orang-orang itu kembali ke klan iblis dan meningkatkan kekuatan klan iblis. Klan iblis sebagai orang-orang dari klan iblis dimanapun mereka berada, klan iblis adalah akar mereka. Oleh karena itu, kembalinya Santo, penyatuan klan iblis, dan penguatan klan iblis tampaknya menjadi hal yang tak terbendung. Dan setelah beberapa hari, Cailin juga kembali ke klan ular dari Tanah Suci Klan Monster, dan menyerahkan proyek kerjasama khusus kepada Xiao Yan. Xiao Yan hanya buru-buru meliriknya dan mengesampingkannya. Dia tidak ragu tentang Cailin. Karena dia sudah menyerahkan semuanya kepada Cailin, dia secara alami mempercayainya tanpa syarat. Hanya saja keputusan akhir masih harus disetujui oleh Yun Yun. Bagaimanapun, Yun Yun adalah penguasa surga yang sebenarnya. Bagi Xiao Yan, hal terpenting saat ini adalah kecantikan di depannya. Hanya ada dua orang di sini, Xiao Yan dan Cailin. Gadis Xiao Xiao mungkin pergi untuk mencari pria Siwei. Saat klan iblis menetap, kebencian terhadap empat dewa terus meningkat, meskipun penindasan skala biru tidak akan mengatur pertempuran skala besar melawan empat dewa. Tetapi orang-orang dari monster Rache masih sangat senang memiliki kesempatan untuk menemukan masalah untuk aliansi empat dewa. Oleh karena itu, Xiao Xiao akan tinggal di sisi Siwei selama periode waktu ini, karena takut akan apa yang akan terjadi pada Siwei. Pada saat ini, Cailin berdiri di depan Xiao Yan, gaun merah panjang dengan erat membungkus tubuhnya yang indah. Selama bertahun-tahun, Cailin tidak menunjukkan tanda-tanda usia tua karena berlalunya waktu, tetapi telah menjadi lebih dewasa dan menarik, seperti secangkir anggur berkualitas, yang membuat orang ingin mencicipinya dengan hati-hati. Hanya saja wajah cantik dan menawan Cailin memiliki jejak kesedihan yang sudah lama tidak hilang, yang membuat Xiao Yan merasa sedikit tertekan. Meskipun dia benar-benar terbiasa dengan pekerjaan ini, dia masih merasa sedikit lelah. Dari aula perawan suci hingga invasi pembunuhan abadi, semuanya membebaninya seperti gunung, membuatnya terengah-engah. Sekarang, semuanya akhirnya berakhir, tetapi dia sibuk membantu Xiao Yan menangani masalah antara Tianfu dan Yao Su. Bahkan secerdas dan mampu seperti dia tidak tahan, jadi Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersalah. Xiao Yan berpikir sejenak, lalu datang ke Cailin dan tiba-tiba menarik Cailin ke dalam pelukannya, menyandarkan kepalanya di bahunya. Dia juga meletakkan kepalanya di atas rambut halusnya. Jejak-jejak. Aroma samar datang dari Cailin, tubuh. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan Cailin dan mencoba mendorong Xiao Yan menjauh. Tapi saat ini kekuatan Xiao Yan telah jauh melampaui dirinya, dan dia tidak punya cara untuk mengusir Xiao Yan. Ini adalah suami istri yang sudah tua, apakah ini masih perlu? Xiao Yan membisikkan kata-kata ini di telinga Cailin, dan tubuh Cailin menjadi sedikit kaku karena kata-kata ini, tetapi Xiao Yan membiarkan Xiao Yan pergi. Pegang erat-erat. Sudah kerja keras untukmu selama ini. Namun, itu tidak akan lama sebelum semuanya akan baik-baik saja. Lain kali aku datang ke Yaosu, aku akan membawamu dan Xiao Xiao pergi, dan kita tidak akan pernah terpisah lagi. Keluarga kita, bersama selamanya. Memegang Cailin dengan erat, Xiao Yan berbisik di telinga Cailin. Dia secara alami tahu bahwa sebagian besar alasan Cailin bekerja sangat keras adalah untuknya dan Xiao Xiao. Kepada Cailin, dia tidak ingin mengucapkan sepatah kata pun terima kasih. Bagaimanapun, mereka adalah suami dan istri. Akan terlalu munafik untuk mengucapkan terima kasih antara suami dan istri. Berbagi suka dan duka, inilah pasangan yang sesungguhnya. Meski Cailin terlihat sangat dingin, orang tidak berani mendekatinya dengan mudah.
Tapi sejak dia memutuskan untuk menikahi Xiao Yan dan menjadi istri Xiao Yan, dia diam-diam bertindak sebagai seorang istri. Xiao Yan tidak pernah khawatir tentang apapun. Dan ketika Kailin mendengar ucapan Xiao Yan, ada gelombang di hatinya. Jika dia punya pilihan, dia lebih suka menyerahkan semua yang dia miliki sekarang, diam-diam tinggal di sisi Xiao Yan, dan menikmati kebahagiaan sebuah keluarga. Anda tidak perlu khawatir tentang klan iblis atau orang-orang ular, lakukan saja pekerjaan Anda dengan baik. Merasakan aura familiar di tubuh Xiao Yan, Cailin ragu sejenak, tapi meninggalkan sisi Xiao Yan, menatap Xiao Yan dan berkata, "Baiklah, begitu, aku akan menunggumu di klan iblis. Lain kali kita bertemu, apa saya ingin melihat adalah keluarga kita, bukan kita." Setelah Cailin selesai berbicara, dia tidak mengatakan Suner dengan jelas, tetapi arti dari kata-katanya sudah sangat jelas. Suner selalu menjadi duri di hati Xiao Yan. Xiao Yan enggan mengatakannya, dan Cailin juga dengan bijak tidak menyentuh duri ini. Tapi dia dan Suner seperti saudara perempuan, dan mereka seharusnya memberi Xiao Yan peringatan yang diperlukan. Setelah Xiao Yan mendengar kata-kata Cailin, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja." Dan Cailin akhirnya kehilangan wajahnya yang keras, menunjukkan sedikit senyum, yang sangat indah. Senyum kecantikan Bingshan tiba-tiba sepertinya memicu semacam naluri Xiao Yan. Pada saat ini, dia sepertinya telah melupakan semua yang ada di sekitarnya, dan menarik Cailin kepadanya lagi dengan sedikit mendominasi. Di tengah, sepasang aroma harum bibir dicetak. Dan Cailin benar-benar terkejut dengan tindakan Xiao Yan. Jika adegan ini dilihat oleh beberapa orang ular, saya khawatir semua orang akan tega membunuh Xiao Yan, meskipun akhir-akhir ini, mereka sudah menyetujui hubungan antara Xiao Yan dan Cailin. Tetapi ketika mereka benar-benar melihat Xiao Yan dan Cailin melakukan adegan ini, mereka mungkin akan kehilangan akal dan bergegas. Pada awalnya, Cailin masih sedikit melawan. Tetapi setelah perlawanan itu tidak membuahkan hasil, dia melepaskan perlawanannya dan hanya bekerja sama dengan Xiao Yan sedikit. Dan di bawah pemanjaan ini, Xiao Yan menjadi semakin tidak puas, dan tangannya berangsur-angsur naik, dan naik ke puncak gunung itu, dimulai dengan kelembutan. Dan tindakan ini juga membuat Cailin terbangun dari situasi irasionalnya. Dia tiba-tiba menggigit lidah Xiao Yan, mendorong Xiao Yan menjauh, dan merapikan pakaiannya dengan panik. "Jangan sentuh aku sampai kamu selesai melakukannya." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Cailin buru-buru melarikan diri dari sisi Xiao Yan terlepas dari ekspresi ekstrim Xiao Yan. Dan Xiao Yan merasakan rasa sakit yang datang dari ujung lidahnya, dan akhirnya sadar kembali, dan kemudian menunjukkan senyum masam. Setelah keluar dari kamar, wajah Cailin jelas memerah. Dia menepuk dadanya dan akhirnya tenang. Dia meletakkan jari-jarinya yang ramping di depan bibir merah yang menarik itu, dan perlahan-lahan menghirup udara panas. Dia tidak bisa menahan diri untuk mencubit kakinya sendiri. Dia dan Xiao Yan tidak tahu berapa kali hal semacam ini terjadi, tapi kali ini membuatnya merasakan rasa bersalah yang tak bisa dijelaskan. Sayang sekali dia bisa menarik diri dalam situasi itu. Melihat ke belakang, Xiao Yan tidak mengejarnya. Cailin menghela nafas lega. Namun, tepat setelah Cailin memulihkan napasnya, tiba-tiba seorang anggota klan ular berjalan ke arahnya dengan ekspresi panik. "Tidak, Patriark, Xiao Xiao dan Siwe tampaknya mengalami kecelakaan." Sekarang, anggota klan yang mengikuti mereka mengatakan bahwa mereka diambil. Kata-kata pendek itu membuat Cailin bergidik, dan wajahnya berubah drastis. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Mungkinkah seseorang dari aliansi Empat Dewa? Klan Iblis tidak mengambil tindakan terhadap aliansi Empat Dewa. Mungkinkah aliansi Empat Dewa telah memimpin? Itu bukan dari aliansi Empat Dewa, tetapi putra Jenderal Bray, dan beberapa antek lamanya. Orang ular buru-buru memberitahu berita yang mereka ketahui. Xiao Yan, yang keluar dari aula, juga memiliki niat membunuh di wajahnya setelah mendengar kata-kata ini. Qinglin tidak memiliki hubungan dengan klan iblis, tetapi karena dia mencari kematian, tidak perlu menunjukkan belas kasihan, area tertentu dari klan iblis. Lebih dari selusin sosok melesat melalui kehampaan dan buru-buru terbang menuju perbatasan klan iblis. Hanya saja kelompok orang ini terlihat sangat bingung, dan hati semua orang tegang, dan mereka tidak berani mengendur. Dan di belakang kelompok orang ini ada ratusan sosok yang mengejar mereka. Dibandingkan dengan kelompok sebelumnya, orang-orang ini tidak hanya dalam jumlah besar, tetapi yang paling penting,
Kekuatan mereka lebih kuat, tetapi mereka takut pada tangan orang-orang di dalamnya. Di depan mereka para sandera tidak pernah berani bertindak gegabah. Elder, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Begitu kita membiarkan mereka keluar dari domain klan iblis kita, maka akan ada intervensi manusia, dan klan iblis kita akan menjadi pasif. Raja Abadi tampak semakin banyak, semakin dekat ke tepi klan iblis tidak bisa membantu menunjukkan jejak kegugupan. Dalam domain klan iblis tidak peduli seberapa besar masalahnya, itu masih bisa ditekan. Tetapi begitu mereka memasuki dunia manusia, orang-orang dari klan iblis akan lebih terkendali. Yang dipimpin oleh kelompok orang ini secara alami adalah tetua kedua dari klan iblis. Penatua pertama telah mati di tangan pembantaian. Pada saat ini, dia juga tampaknya telah menjadi kemudi orang-orang ular. Terserah dia untuk memutuskan, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa hal seperti itu akan terjadi dalam waktu sesingkat itu. Namun, yang paling penting sekarang adalah mengembalikan kedua orang itu dari tangan kelompok Brin. Kalau tidak, dia tidak akan dihukum begitu saja. Tidak peduli apa, mereka harus dicegat dalam domain klan iblis. Saya benar-benar tidak percaya bajingan kecil itu berani melakukannya. Penatua kedua juga merupakan karakter yang kejam. Jika dia bisa mengabaikan keselamatan para sandera, dia akan menyusul kelompok ini. Namun, jangan hanya berkompromi karena para sandera. Dari orang ular ke sini, itu sudah menjadi batasnya. Setelah mendengar perintah tetua kedua, raja-raja abadi di sekitarnya juga memasuki keadaan pertempuran. Namun, dia juga menyadari pentingnya kedua sandera ini. Jika ada kecelakaan, saya takut mereka semua harus mati. Brin, hentikan. Bagaimana jika kamu membawa kami pergi dari klan iblis? Jika kamu bisa berhenti sekarang, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Xiao Xiao sudah jatuh di bawah perawatan Kaisar Abadi di tangannya. Menatap Brin yang telah kehilangan akal sehatnya, Xiao Xiao hanya bisa memiliki sedikit ketidakberdayaan. Kamu tidak perlu berbicara omong kosong denganku. Aku sudah tahu segalanya. Gadis ini pasti memiliki status tinggi di Liga 4 Dewa. Selama dia ada di tanganku, maka semua orang tidak akan berani melakukan apapun padaku. Dengan dia, aku memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan aliansi 4 Dewa. Klan Iblis membunuh ayahku, dan aku pasti harus membayar klan Iblis untuk hutang darah ini. Penolakan Xiao Xiao tidak hanya tidak membuat Brin berhenti, sebaliknya, dia menjadi semakin gila. Sejak Bray dikalahkan oleh bunuh diri Yu Chan, meskipun King Lin tidak meminta pertanggungjawaban yang lain, sebagai putra Bray, status Brin di klan iblis telah anjlok, dan banyak dari mereka bermaksud untuk mengalahkan yang tertindas. Bahkan orang kepercayaan asli ayahnya saat ini sepihak dan berlindung pada gadis kecil dari gadis suci itu, memberinya tatapan dingin. Perasaan jatuh dari surga ke neraka ini membuat Brin benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Tepat ketika dia putus asa, pengerahan beberapa mantan ayah menemukannya dan menawarinya sebuah rencana. Itu untuk membawa Siwe dari manusia ular ke Liga 4 Dewa. Meskipun identitas Siwe belum diverifikasi, tidak ada keraguan bahwa Siwe memiliki status yang sangat tinggi di Liga 4 Dewa. Jika dia membawa Siwe kembali dari klan iblis, dia pasti akan mendapatkan bantuan dari Liga 4 Dewa. Apakah 4 dewa akan membalasnya tidak akan dikatakan untuk saat ini, tetapi statusnya di 4 dewa pasti akan melampaui status Xiao Su. Tidak dapat menahan hasutan, dia memalingkan hatinya, dan segera membawa sekelompok orang untuk mengambil keuntungan dari keamanan yang rendah dari orang ular untuk datang ke sini. Tentu saja, yang membuat Brin semakin bahagia adalah Xiao Xiao juga bersama gadis Siwe. Dia telah mengingini Xiao Xiao selama lebih dari 1 atau 2 hari. Kembali ketika Bray masih di sana, dia telah menawarkan kepada Xiao Xiao lebih dari sekali, tetapi semuanya ditolak oleh Xiao Xiao. Selain itu, Xiao Xiao juga bergegas untuk mempelajari pemurnian obat meskipun dia tidak membuat wajah Xiao Xiao sedikit lebih baik. Oleh karena itu, kali ini, ketika saya mulai menyerang Siwe, saya juga membawa Xiao Xiao pergi. Benar saja, Anda tidak bisa memperlakukan wanita terlalu baik. Jika tidak mereka akan menggosok hidung dan mata mereka, dan menggunakan cara paling brutal untuk mendapatkan tubuh mereka terlebih dahulu. Saat maju dengan cepat, Bray tiba-tiba menemukan bahwa sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Pergi dari sini anakku. Tidak perlu bagi Bray untuk mengatakan bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat Immortal Sovereign di samping Bray telah mengambil tembakan terlebih dahulu, dan membanting telapak tangan langsung ke arah sosok itu.
Hanya saja sosok berjubah hitam itu sepertinya tidak menghindar sedikit pun, dan dia memenangkannya dengan pukulan. Dia tidak menggunakan dendam apapun, hanya pukulan. Ledakan. Ketika keduanya bertabrakan, pembangkit tenaga iblis di tingkat Immortal Sovereign langsung ditolak. Adegan ini tiba-tiba mengejutkan Brin. Kecepatannya juga menurun dengan cepat, dan akhirnya berhenti tidak jauh dari Xiao Yan. Ayah, Xiao Xiao juga terkejut ketika dia melihat Xiao Yan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan akan benar-benar muncul di depan sekelompok orang dari orang ular. Ayah, Brin juga terkejut dengan kata-kata Xiao Xiao. Tetapi saat ini dia tidak peduli lagi. Dia sudah merasa ada ratusan sosok yang mengejar mereka di belakangnya. Meskipun ada dua jimat penyelamat di tangannya, yang paling ingin dilakukan Brin adalah meninggalkan klan iblis dan memasuki wilayah aliansi empat dewa sesegera mungkin. Selama dia sampai di sana, dia dapat mencapai pembalikan. Xiao Yan melirik Xiao Xiao di tangan Immortal Sovereign. Setelah memastikan bahwa Xiao Xiao aman dan sehat, Xiao Yan juga menghela nafas lega. Untungnya, tidak banyak cincin luar angkasa dalam keluarga Lan yang dapat membawa orang. Jika tidak, Xiao Yan akan sangat kesulitan menemukan posisi Xiao Xiao. Dan Siwe secara alami dipegang oleh Immortal Sovereign lainnya, dan ada sedikit kebingungan di matanya. Tapi tiba-tiba, saat ini, dia tidak memiliki rasa takut yang dia miliki ketika dia bertemu Yu Chan. Setelah memastikan bahwa mereka berdua aman, Xiao Yan berkata kepada Brin, "Demi Xiao Xiao, jika kamu meninggalkan keduanya dan memotong lenganmu, aku bisa melepaskanmu. Mati di sini." Naga memiliki sisik terbalik, Anda akan mati jika menyentuhnya. King Lin tidak meminta pertanggungjawaban beberapa orang atas stabilitas klan iblis, tetapi Xiao Yan tidak memiliki kekhawatiran ini. Bahkan jika dia membunuh orang-orang ini, saya khawatir klan iblis tidak akan melakukan apapun padanya. Keciut. Dengan suara angin yang bertiup, sekelompok orang yang mengejar Brin telah tiba. Tetapi dalam sekejap, selusin orang Brin telah dikelilingi oleh mereka. Pada saat ini, Brin dan yang lainnya tampaknya telah benar-benar kehilangan harapan terakhir mereka. Pada saat ini, jika Anda menyerahkan segalanya dengan patuh, mungkin ada cara untuk bertahan hidup, tetapi jika Anda terus melawan, saya khawatir seluruh pasukan hanya akan musnah. Mata Brin menyapu sekelompok orang di sekitarnya, dan kemudian menatap Xiao Yan dengan sedikit dingin, "Jika kamu tidak ingin dia mati, lepaskan aku. Jika aku membunuhnya sekarang, aliansi empat dewa akan menjadi marah. Ketika pertempuran antara dua kekuatan terlibat, bisakah kamu menanggung tanggung jawab ini?" Brin memberi isyarat sedikit bahwa penguasa abadi yang memeluk Siwe telah membawa Siwe kepadanya, dan tangan itu telah mendarat di leher Siwe. Dengan sedikit usaha, Yu Yuqi akan mati di tempat. Lei Yuan, kamu juga memiliki reputasi di klan iblis kami. Kamu sebenarnya menggunakan seorang gadis kecil sebagai sandera saat ini. Akan sangat memalukan kehilangan identitasmu. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu. Penatua kedua memandang Kaisar Abadi yang menggunakan Siwe sebagai perisai dan berkata dengan sedikit dingin. "Oke, Huayu, kamu tidak perlu menggunakan metode agresif seperti ini. Hari ini, apakah kamu membiarkan kami meninggalkan klan iblis, atau kamu tidak peduli dengan hidup atau mati gadis ini? Itu akan memicu perang antara klan iblis dan aliansi empat dewa." Sebagai orang tua yang telah hidup selama 1000 tahun, mentalitas Lei Yuan begitu kuat. Bagaimana mungkin menggertaknya hanya dengan belati? Dia jelas tahu nilai kartu truf ini. Gadis ini cukup untuk memulai perang, perang yang cukup untuk menghancurkan seluruh klan iblis. Ini adalah alasan keberaniannya. Pernyataan Lei Yuan jatuh, dan tetua kedua dari ras ular juga sangat jelek. Dia tidak takut lawan bertarung, yang paling dia takuti adalah lawan tidak bertarung, dan langsung menggunakan jimat Siwe. Sebagai penatua kedua dari klan ular, dia secara alami tahu betapa berharganya Siwe, seorang gadis yang tampaknya biasa-biasa saja. Begitu Siwe meninggal dan perang pecah, jumlah orang yang mati akan menjadi puluhan juta. Dia tidak akan pernah berani mengambil risiko seperti itu. Namun, jika dia pergi seperti ini dan membiarkan mereka pergi, Patriark dan Yang Mulia Perawan Suci pasti tidak akan bisa menghindarinya setelah kembali. Bahasa bunga, kamu adalah orang yang pintar. Patuh biarkan kami pergi, paling-paling kamu akan dikenakan pengawasan yang buruk. Namun, mari kita bunuh Siwe dan memprovokasi perang antara dua klan, kamu adalah pendosa klan iblis. Ini tidak berlebihan, kamu harus memikirkannya. Dan penatua kedua Lei Yuanjian mulai ragu dan mulai memberikan tekanan.
Sudah ada pisau tajam di tangannya yang kental dengan energi dendam. Pisau tajam itu langsung ke leher Si Wei, dan jejak darah merah terang secara bertahap muncul. Kamu mengancamku. Mata tetua kedua sudah memiliki niat membunuh yang muncul. Jadi apa? Lei Yuan tidak berniat mundur. Si Wei adalah kartu truf mutlak mereka, dan Lei Yuan sangat percaya diri saat ini. Dia bahkan merasa bahwa jika orang yang menghadapnya adalah yang mulia, orang suci pasti akan berkompromi. Lagi pula, dalam menghadapi keadilan, orang-orang ini tidak punya pilihan sama sekali. Kamu bisa pergi, tapi Brin ingin tinggal. Mata tetua Hua Yuer berkedip sedikit, dan kemudian dia tersenyum. Bagaimanapun, kebencianmu terhadap klan iblis tidak terlalu berat. Kamu mungkin tidak bisa membiarkannya. Keempat Xianmeng dan klan iblis sedang berperang. Tapi Brin tidak bisa melakukannya. Dia terlalu terobsesi dengan klan iblis. Aku tidak akan pernah membiarkan dia pergi. Sejak penatua kedua datang, Xiao Yan tidak menyela. Hanya diam-diam menonton semuanya, mencari peluang untuk mengotori tangan Anda. Dan dia juga harus mengagumi kebiadaban tetua kedua, dan menghancurkan mereka dari dalam. Begitu mereka tidak selaras, itu akan lebih mudah untuk dihadapi. Tapi, fantasi itu indah, kenyataan itu kejam. Lei Yuan tampaknya bukan tipe orang yang egois, dia tidak meninggalkan Brin pada saat ini. Tetapi berkata dengan sedikit marah, Jenderal Bray sangat baik kepada kita, dan kita tidak akan pernah melakukan pengkhianatan. Ini adalah juga karakter prajurit iblis kita, terlalu berlebihan bagi tetua kedua untuk mengatakan hal seperti itu. Sikap kembali ke pendirian, dan integritas kembali ke integritas. Orang ini juga karakter. Xiao Yan memandang Lei Yuan dalam bahaya, tetapi dia masih mempertahankan kesombongannya bahkan dalam terburu-buru. Tapi Xiao Yan tidak begitu lembut hati karena kekaguman ini. Setelah tetua kedua mulai goyah, Xiao Yan berhenti menonton dengan diam, tetapi berkata kepada Lei Yuan, lalu, sebagai pejuang ras iblis, menggunakan metode tercela seperti itu, bukankah itu memalukan bagi para pejuang ras iblis? Prestise. Anda adalah anggota klan iblis, tetapi Anda bergabung dengan aliansi empat dewa karena pengkhianat. Jenderal Bray menentang gadis suci. Meskipun dia dikalahkan, dia tidak mengkhianati klan iblis. Karena Anda bersikeras mempertahankan reputasinya, lalu kenapa? Buat tindakan makar. Kata-kata Xiao Yan sangat tajam, tapi setiap kata seolah menusuk hati Lei Yuan. Ada jejak kebingungan di matanya. Paman Lei, jangan terpesona olehnya. Kami melakukan ini hanya untuk menegakkan kehendak ayah kami. Bergabung dengan aliansi empat dewa juga bersifat sementara. Suatu hari, kami akan kembali ke klan iblis sebagai raja. Brin melihat Lei Yuan memulai gemetar, buru-buru putus asa. Lei Yuan adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat puncak Immortal Sovereign. Begitu dia terguncang, tidak akan ada lagi kesempatan. Di satu sisi adalah rahmat mengetahui dan di sisi lain adalah kebenaran ras, Lei Yuan juga terjebak dalam keterikatan sekecil apapun. Dan dendam Xiao Yanshou juga berangsur-angsur muncul, tetapi ketika dia melihat Si Wei, ada sedikit kejutan. Si Wei adalah kuncir kuda ganda simetris dengan ikat kepala putih di kiri dan kanan. Hanya dalam beberapa saat, sepasang ikat rambut putih tampaknya memiliki sedikit darah. Tapi dengan keraguan Lei Yuan, jejak darah itu dengan cepat menghilang. Jika bukan karena kekuatan jiwa Xiao Yan yang luar biasa kuat, saya khawatir dia tidak akan menemukan masalah ini. Gadis ini punya masalah, dan itu bukan hanya masalah kecil biasa. Pengalaman hidup dan mati selama bertahun-tahun memberi tahu Xiao Yan bahwa gadis ini pasti menyembunyikan banyak rahasia. Tampaknya setelah masalah ini selesai, identitasnya harus diselidiki sesegera mungkin. Dan mata Si Wei sepertinya memiliki sedikit ketakutan, dan sepasang mata sepertinya mengeluarkan air mata, dan penampilan yang tidak normal itu menyenangkan. Dan Lei Yuan juga tampaknya telah mengambil keputusan, dan menyerahkan tangan Si Wei kepada Brindao. Ini adalah hal terakhir yang bisa saya lakukan untuk putranya. Putranya, pergi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, nyala api merah terang muncul dari tubuh Lei Yuan, dan pada saat yang sama, sebuah paksaan datang. Bahasa bunga, saya memblokir waktu untuk dupa di ruang ini dengan mengorbankan hidup saya. Itu bisa dianggap sebagai penjelasan untuk klan iblis. Tidak mau mengkhianati klan, juga tidak mau melepaskan kebaikan karena mengetahui, satu-satunya pilihan adalah mengorbankan dirinya sendiri. Api kehidupan membakar dari tubuh Lei Yuan, dan kekuatannya melonjak dengan cepat, menembus belenggu penguasa abadi dan melangkah ke alam dewa tertinggi.
Ini adalah momen paling mulia dalam hidupnya, menyentuh alam yang tidak pernah bisa dia capai sejak awal. Jika dia mau, dia benar-benar dapat memusnahkan pasukan kuat dari orang-orang ular kali ini. Namun, dia tidak melakukan hal seperti itu. Hanya saja penghalang luar angkasa didirikan di area di mana ratusan orang berada untuk menjebak mereka. Sebatang dupa adalah waktu yang cukup bagi Bray dan kelompoknya untuk melakukan perjalanan dari klan iblis ke wilayah empat dewa. Ini adalah pilihan terbaik yang bisa dia buat untuk membalas kebaikan Bray. Karena kebencian, Brin mampu mengkhianati klan iblis tanpa ragu-ragu, tetapi dan Lei Yuan selalu memiliki perasaan untuk klan iblis yang sulit untuk dilepaskan. Merasakan penghalang energi yang diletakkan oleh Lei Yuan pada lapisan itu, tetua kedua Huayu memiliki sedikit kejutan di matanya. Ini adalah orang gila total yang tidak menghargai hidupnya sendiri sama sekali. Dia mencoba untuk bergegas keluar dari lapisan penghalang ini, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Ini adalah pesona yang dibuat Lei Yuan dengan mengorbankan nyawanya untuk mencapai level Immortal Supreme. Kecuali dia bisa mencapai level Immortal Supreme, sulit untuk menembus penghalang ini. Lei Yuan, kamu kejam. Tapi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa penghalang ini dapat menghentikan kita? Kamu bukan satu-satunya yang bisa mengorbankan hidupmu. Penatua kedua memandang Lei Yuan dengan muram, dan ada juga sedikit itu rencana untuk membakar vitalitas. Hal ini melibatkan pertempuran antara dua kekuatan, dan dia tidak bisa menahannya. Penatua kedua, tunggu, masih ada beberapa dari kita yang tidak terjebak. Mungkin mereka cukup untuk menghadapinya. Ketika tetua kedua akan memulai, seseorang tidak bisa tidak mengingatkannya. Tindakan Lei Yuan kali ini memang tidak terduga, kebanyakan orang langsung dibatasi oleh Lei Yuan ke ruang ini tanpa bisa keluar. Namun, Lei Yuan masih terlambat beberapa saat ketika dia membiarkan Brin dan rombongannya pergi. Selain banyak orang yang datang untuk mengikuti, Lei Yuan tiba-tiba menembak sebagian kecil yang tidak terperangkap. Orang-orang yang dilacak kali ini adalah elit orang ular. Memang tidak terduga perubahan seperti itu terjadi, tetapi orang-orang itu harus terus menjalankan tugas. Hanya menunda-nunda sebentar, dan mereka bisa menyingkir dan mengejar. Invasi abadi pembantaian, ditambah dengan perselisihan internal klan iblis dan jatuhnya Penatua Agung, klan ular benar-benar membayar harga yang mahal. Kehilangan tetua kedua lainnya saat ini, saya khawatir kekuatan orang-orang ular di klan iblis akan semakin tak tertahankan. Kami masih memiliki 10 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi yang tidak terjebak, dan Xiao Yan tampaknya juga tidak terjebak. Dia adalah ayah dari patriark muda, dan dia harus melakukan yang terbaik. Orang ular yang berhati-hati segera menghitung jumlahnya dan melaporkannya kepada tetua kedua, dengan sedikit keterkejutan dalam kata-katanya. Semakin dekat orang itu dengan Lei Yuan, semakin sulit untuk melarikan diri dari penghalang yang dibuat oleh Lei Yuan. Penatua kedua tidak bereaksi. Tidak disangka Xiao Yan dibebaskan dari ikatan ini. Dia melihat sekeliling. Tetua kedua juga menemukan bahwa Xiao Yan, yang ada di depannya barusan, tidak terjebak dalam lapisan penghalang ini. Bagaimana mungkin? Penatua kedua sepenuhnya menyadari fakta bahwa Xiao Yan telah menjadi puncak dari Raja Abadi, tetapi dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan dapat pergi sebelum pembentukan lapisan pesona ini, yang memang agak aneh. Sebagai penatua kedua dari orang ular, dia tahu lebih banyak hal daripada orang biasa. Menurut pendapat mereka, perang saudara klan iblis yang berakhir dengan lancar kali ini harus dikaitkan dengan Yang Mulia, Kaisar Iblis dan Yu Chan. Tetapi dia tahu bahwa jika Xiao Yan tidak menyembuhkan Kaisar Iblis, hasilnya mungkin tidak pasti. Awalnya berpikir bahwa Xiao Yan hanya kebetulan, tetapi sekarang tampaknya kekuatan Xiao Yan mungkin benar-benar seperti yang dikatakan Patriark bahwa itu tidak dapat diukur dengan pengamatan yang dangkal. Karena itu, setelah sedikit merenung, tetua kedua tidak memiliki rencana untuk membakar hidupnya sendiri. Ada beberapa orang kuat dari orang ular di luar untuk membantu Xiao Yan. Meskipun ada juga Kaisar Abadi di barisan lawan, mereka mungkin masih bisa membuat keajaiban. Dalam kehampaan, Lei Yuan secara alami mendengar percakapan mereka, tetapi dia tidak peduli. Bagaimanapun, dia telah melakukan bagiannya. Dan menurut percakapan mereka, hanya sekelompok pembangkit tenaga tingkat Raja Abadi yang tidak terjebak olehnya. Tetapi ada lebih dari selusin pembangkit tenaga Raja Abadi di sisi Brin untuk bekerja sama dengan Kaisar Abadi, yang seharusnya cukup untuk menangani dengan. Hanya saja Lei Yuan tidak pernah berpikir bahwa ada keberadaan sesat di barisan orang-orang ular yang tidak bisa menggunakan akal sehat. Di luar penghalang, tidak jauh.
Brin hanya menghela nafas lega ketika dia melihat Xiao Yan muncul di depan mereka lagi, dan seluruh orang menjadi semakin muram. Hidupmu benar-benar besar. Ayahmu menawarkan hadiah 1 miliar koin roh untuk hidupmu dalam lingkup klan iblis, dan kamu masih hidup sekarang. Namun, sekarang kamu adalah satu-satunya. Hal-hal apa yang bisa kamu lakukan? Meskipun Brin memandang Xiao Yan dengan sedikit ketakutan, dia tidak takut. Hanya saja Brin baru saja selesai berbicara kali ini, dan 10 Raja Abadi di suku ular yang tidak terjebak sudah menyusul. Hanya saja kekuatan selusin orang tidak mencapai tingkat Kaisar Abadi, yang membuat Brin sedikit lega. Ada juga pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Abadi asli di sisinya, dan dia juga Kaisar Abadi kelas menengah, dengan keuntungan yang sangat jelas. Xiao Yan melirik Brin dan berkata dengan santai, aku benci orang yang paling menyakiti keluargaku, tapi aku juga mengagumi orang yang setia dan benar. Jadi, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Setelah mereka yang rela pergi-pergi, aku tidak akan menghitung. Menurut rencana awal Xiao Yan, dia berencana untuk membunuh mereka semua, tetapi setelah menyaksikan adegan Lei Yuan, hati Xiao Yan juga sedikit tersentuh. Xiao Yan tidak akan memiliki sedikit pun kelembutan terhadap mereka yang keras kepala dan pengkhianat, tetapi masih ada sedikit kekaguman bagi mereka yang berpegang pada prinsip mereka karena posisi mereka yang berbeda. Tapi itu tidak cukup untuk membenarkan menyakiti keluarga dan teman-temannya. Dia telah memberi orang-orang ini kesempatan, tetapi jika orang-orang ini tidak menghargainya, maka itu bukan salahnya. Hanya saja kata-kata Xiao Yan tidak mengguncang pikiran sekelompok orang ini, semua orang siap bertarung. Hormati dulu dan kemudian tentara. Xiao Yan sudah melakukan yang terbaik. Xiao Yan kemudian berkata kepada kelompok orang ular, tolong jangan ikut campur dalam urusan hari ini. Jika ada kesalahan, itu bisa disalahkan pada Xiao. Beberapa Raja Abadi di ras ular ingin menghentikan mereka, tetapi yang pertama melambaikan tangannya dan berkata, karena putranya berkata demikian, maka semua hal akan dilakukan oleh putra Lau. Di sisi yang berlawanan, termasuk Kaisar Abadi yang kuat, ada lebih dari selusin Raja Abadi. Dengan begitu banyak orang kuat, semuanya tidak dapat memenangkan kemenangan tanpa menjamin keselamatan para sandera. Tetapi Xiao Yan sebenarnya memilih satu orang. Terhadap begitu banyak dari mereka, ini terlalu sombong. Kapten, ini terlalu berisiko. Dia sendirian. Seorang Raja Abadi melirik Xiao Yan dengan sedikit kecurigaan. Meskipun aura Xiao Yan lebih kuat dari kelompok mereka, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Immortal Sovereign. Meskipun Xiao Yan adalah suami dari patriark klan ular mereka, bagaimanapun juga dia bukanlah anggota dari klan monster, jadi bagaimana dia bisa menyerahkan hal-hal yang menyangkut keselamatan klan monster kepada orang yang begitu sombong. Kapten itu bernama Guri, dan dia adalah salah satu tokoh elit di Ular People. Dia memiliki beberapa pencapaian di ular orang, dan dia tenang dalam menghadapi hal-hal. Bahkan ketika dia menjadi Kaisar Abadi, dia memenuhi syarat untuk memasuki Dewan Penatua Orang Ular. Bukan hanya keberuntungan yang dia dapat, singkirkan batasan Lei Yuan. Guri selalu mudah diyakinkan di antara orang-orang ular, tetapi tindakan Guri hari ini benar-benar di luar dugaan mereka. Orang-orang itu tidak pernah berpikir bahwa bahkan Gao Rui akan menyetujui permintaan Xiao Yan yang hampir tidak masuk akal. Bahkan jika Xiao Yan bisa mendapatkan bantuan dari Patriark di hadapan. Sebelum mereka sempat memikirkannya, Xiao Yan sudah memimpin. Pernyataan diri seringkali dapat dengan mudah membuat beberapa orang menutup mulut mereka. Orang-orang dengan orang-orang ular turun tangan, tetapi Xiao Yan tidak dapat menggunakan metodenya. Sekarang mereka berjanji untuk tidak melakukan apa-apa, Xiao Yan tidak keberatan. Bagaimana ini mungkin? Dalam trans, pembangkit tenaga ular hanya merasakan kilatan di depan mata mereka. Tetapi mereka menemukan bahwa di beberapa titik, selain pembangkit tenaga listrik Kaisar Abadi, pembangkit tenaga listrik Raja Abadi di Kambrin benar-benar kehilangan keseimbangan mereka. Mereka semua jatuh ke tanah. Lebih dari selusin pembangkit tenaga Raja Abadi terbunuh tanpa jejak perlawanan. Klan di klan iblis telah melihat semua jenis pertempuran, dan pemandangan aneh seperti itu di luar dugaan mereka. Hal yang paling mengejutkan adalah Brin yang masih angkuh juga jatuh ke tangan Xiao Yan dan menjadi sandera Xiao Yan. Semuanya selesai dalam sekejap jika mereka tidak benar-benar menonton adegan ini. Mereka mungkin berpikir bahwa Raja-Raja Abadi itu bertindak dengan Xiao Yan. Pada saat ini, Brin juga langsung tersangkut di tenggorokan oleh Xiao Yan dengan tangan kanannya dan berjuang terus-menerus tetapi Brin tidak bisa mengatakan sepatah kata pun.
Dengan kekuatan Xiao Yan yang sebanding dengan Kaisar Abadi, dia hampir tidak bisa bergerak. Xiao Yan tidak memperhatikan Brin, tidak semua generasi kedua yang kaya adalah sampah, seperti Gu Xuantong dan Mark. Mereka memiliki latar belakang keluarga kaya, tetapi kekayaan ini hanya bantuan mereka. Kekuatan mereka tidak perlu diragukan lagi. Tapi Brin jelas bukan tipe orang yang bisa bertahan dalam kesulitan meskipun memiliki latar belakang keluarga yang superior. Generasi kedua kaya yang mengandalkan keluarganya sendiri untuk melakukan kerusakan tidak bisa menarik perhatian Xiao Yan sama sekali. Sebuah suara dingin keluar dari mulut Xiao Yan, aku memberimu kesempatan, tetapi kamu sendiri tidak menghargainya. Apa sebenarnya yang dia lakukan, aku tidak melihatnya sama sekali. Raja-raja abadi dari orang ular melihat siluet yang jatuh dan mundur beberapa langkah, memperlebar jarak dari Xiao Yan. Meskipun serangan Xiao Yan di Brin cepat, mereka masih bisa melihat bayangan berkedip. Namun, tidak ada jejak bagaimana Xiao Yan berurusan dengan Raja Abadi di sekitarnya. Tampaknya Xiao Yan baru saja menembak Brin, tetapi yang lain jatuh seolah-olah mereka diserang. Tidak ada yang mengejutkan, itu adalah keterampilan bertarung jiwa. Setidaknya kita dapat mendeteksi fluktuasi semangat bertarung lawan dengan keterampilan bertarung biasa, tetapi keterampilan bertarung jiwa menghabiskan kekuatan jiwa. Secepat keterampilan bertarung biasa, kekuatan jiwa klan iblis kami secara inheren lemah, dan keterampilan bertarung jiwa sangat tertahan bagi kami. Namun, untuk membunuh lebih dari selusin orang pada saat yang sama dengan kekuatan jiwa, tidak hanya perlu memiliki kekuatan jiwa yang kuat, Anda juga harus memiliki kontrol yang tepat. Orang ini benar-benar sosok yang menakutkan, tapi untungnya dia bukan musuh kita. Guri sedikit terkejut. Sebagai Raja Abadi Puncak, dia masih bisa mendeteksi sesuatu. Karena pertempuran terbaru dari klan iblis semua di tingkat agung abadi, lingkaran cahaya Xiao Yan benar-benar ditekan. Pada saat ini, menghadapi musuh dengan level yang sama, kekuatan Xiao Yan terungkap sepenuhnya. Ketika Xiao Yan menggunakan keterampilan bertarung jiwanya, dia masih memiliki fluktuasi yang sangat jelas dalam kekuatan jiwanya. Hanya saja pertempuran antara monster adalah perang saudara, dan sangat sedikit orang yang telah terkena keterampilan bertarung jiwa. Xiao Yan tidak akan seperti itu, mampu melawan tanpa perlawanan, berhasil. Namun, terlepas dari ini, kekuatan Xiao Yan tidak dapat disangkal. Hanya dalam sekejap, Xiao Yan langsung menarik situasi banyak lawan satu menjadi satu lawan satu, tidak heran dia memiliki kepercayaan diri bahwa dia bisa memusnahkan kelompok orang ini sendirian. Brin ditangkap di tenggorokan oleh Xiao Yan, dan tubuhnya benar-benar tidak berdaya. Siwei di tangannya juga telah melepaskan kendalinya, dan orang kuat yang telah memiliki ras manusia ular datang ke sisi Siwei dan pergi bersama Siwei. Xiao Yan melirik Brin di tangannya dan kemudian berkata kepada penguasa abadi di depannya, selanjutnya, mari kita lakukan pertukaran. Saya memiliki Brin di tangan saya, dan Anda tidak ingin dia mati dengan mudah. Di tangan saya, mari kita bertukar sandera, dan kemudian kita akan bertarung dengan adil. Tukar Brin untuk Xiao Xiao. Ini adalah rencana Xiao Yan. Meskipun kekuatan jiwanya kuat, masih sulit untuk membunuh seorang kaisar abadi dalam sekejap, jadi dia dengan tegas mengadopsi metode ini. Pembangkit tenaga listrik Immortal Sovereign yang berlawanan juga menunjukkan sedikit kecemburuan. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang belum pernah melangkah ke tingkat Immortal Sovereign ini memiliki kekuatan yang begitu kuat. Yang paling menyedihkan adalah Brin masih jatuh ke tangannya. Setelah Brin mati, tindakannya kali ini tidak ada artinya sama sekali. Tetapi jika dia benar-benar mendengarkan kata-kata Xiao Yan dan bertukar sandera, setelah pertukaran, Brin akan menjadi bebannya. Matanya sedikit berkedip, dan Kaisar Abadi melirik Xiao Xiao, yang telah pingsan olehnya, dan kemudian menunjukkan senyum. Karena itu masalahnya, saya setuju. Setelah pihak lain setuju, Xiao Yan juga sedikit lega, hanya setuju. Yang paling ditakutinya adalah pihak lain tidak akan setuju. Selama Xiao Xiao aman dan sehat, maka dua orang di depannya memiliki keyakinan mutlak untuk membunuh mereka di sini. Dan Brin, yang digunakan sebagai sandera oleh Xiao Yan, juga sedikit lega. Untungnya, pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Abadi ini ada di sana, kalau tidak, dia akan benar-benar mati di sini kali ini. Namun, dia juga sedikit lebih mengkhawatirkan Xiao Yan. Orang ini sebenarnya memiliki cara seperti itu, tidak heran ayahnya tidak membunuhnya dengan hadiah yang begitu tinggi. Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Abadi masih sangat menakutkan,
Tidak peduli seberapa kuat Xiao Yan, selama dia tidak melintasi jurang langit Kaisar Abadi, dia tidak percaya bahwa dia dapat mengubah langit tukar sandera. Tukar Brin untuk Xiao Xiao. Setelah Xiao Yan menunjukkan kekuatannya yang kuat, Si Jin menjadi lebih waspada terhadap Xiao Yan. Oleh karena itu, ketika mendekati Xiao Yan, mereka menjadi sangat berhati-hati, karena takut Xiao Yan akan membuatnya tersandung. Tapi mungkin karena dia sangat khawatir tentang apa yang akan dia lakukan pada Xiao Xiao, Xiao Yan tidak memainkan trik apapun. Setelah jarak dari Xiao Yan, Si Jin mendorong Xiao Xiao di tangannya ke arah Xiao Yan, dan Xiao Yan juga melemparkan Brin ke Si Jin. Ketika Si Jin mengambil Brin, tidak ada keraguan. Ki pertempuran di telapak tangannya telah mengembun menjadi pedang panjang dan menembus tubuh Brin. Tangan yang lain dengan cepat menghancurkan pedang di tangan Brin. Naji menyambarnya kembali. Maaf, jika kita tidak melakukan ini, kita tidak bisa hidup. Setelah mengatakan ini, Si Jin tidak menunjukkan belas kasihan, dan membanting telapak tangan ke tubuh Brin, dan Brin menabrak langsung ke arah Xiao Yan dan Xiao Xiao. Brin memandangi pedang pendendam yang hancur di dadanya, dengan ekspresi enggan yang dalam di wajahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa hal pertama yang akan dilakukan Si Jin setelah beralih kembali adalah membunuhnya dan mengambil cincin di tangannya. Ada kekayaan besar di cincinnya. 80 atau 90% dari tabungan hidup Bray ada di dalamnya. Ketika berita kematian Bray datang, Brin telah mengambil semua tabungan ayahnya dan memasukkannya ke dalam cincin di tangannya. Alasan mengapa orang-orang ini rela mengorbankan hidup mereka untuk menemani Brin adalah karena Brin telah menjanjikan mereka keuntungan besar. Sekarang pada saat krisis, mereka sudah memiliki ambisi untuk membunuh Brin dan menggelapkan properti. Melihat Brin yang menabraknya, Xiao Yan sama sekali tidak sopan. Dengan jentikan jarinya, nyala api keluar dari ujung jari Xiao Yan dan mendarat di tubuh Brin. Jeritan menusuk hati datang dari tubuh Brin, dan dalam sekejap, seluruh orang berubah menjadi kok dan menghilang di atas ruang ini. Dan Si Jin juga memanfaatkan momen waktu ini untuk berubah menjadi bayangan hitam dan terbang ke kejauhan. Si Jin bukan orang bodoh. Dia tidak pernah berpikir untuk melawan Xiao Yan sejak awal, terutama saat Xiao Yan menunjukkan kekuatan yang begitu kuat. Tujuannya adalah untuk mengambil cincin Na dari tangan Brin, dan sumber daya di dalamnya tidak dapat habis bahkan jika dia menghabiskan seumur hidup untuk mengkonsumsinya. Hantu itu akan tinggal dan terus bertarung dengan Xiao Yan, dan bahkan jika dia mengalahkan Xiao Yan, ini adalah wilayah klan iblis, dan sulit untuk menjamin bahwa tidak ada orang kuat lain yang akan muncul setelah mengalahkan Xiao Yan. Dapatkan apa yang Anda inginkan, melarikan diri adalah kebijakan terbaik. Meskipun Xiao Yan menunjukkan kekuatan bertarung yang mengerikan, Si Jin sama sekali tidak percaya bahwa Xiao Yan memiliki kemampuan untuk menghentikannya yang ingin pergi. Dan Xiao Yan tidak terlalu terkejut saat melihat pemandangan ini. Siapapun yang bisa mengikuti Brin ke langkah ini adalah orang bodoh. Hanya saja keberuntungan orang ini sedikit lebih baik. Xiao Yan memeriksa tubuh Xiao Xiao tanpa jejak kelainan, dan kemudian menyerahkan Xiao Xiao kepada sekelompok orang dari orang ular, bawa Xiao Xiao kembali. Setelah kata-kata itu jatuh, Xiao Yan sudah menyusul. Karena telah dikatakan bahwa mereka semua akan mati, maka Xiao Yan tidak akan membiarkannya hidup. Setelah mencapai puncak Raja Abadi, dia juga perlu menemukan seseorang untuk mencoba keterampilannya, dan orang ini tepat. Dan beberapa Immortal Kings of the Snake People saling memandang dengan bingung, tetapi mereka masih menghela nafas lega, setidaknya misi mereka telah selesai, dan baik Siwei maupun Xiao Xiao aman dan sehat. Dengan cara ini mereka dapat kembali dan melewati batas dan bahkan jika mereka akan dihukum, hukumannya akan sedikit lebih ringan. Yang paling penting adalah bahwa perang antara Yao Su dan Empat Dewa tidak akan pecah dengan mudah. Meskipun mereka membenci aliansi Empat Dewa sampai ke intinya, mereka juga tahu bahwa aliansi Empat Dewa bukanlah raksasa yang bisa mereka hancurkan dalam sekejap. Segera, beberapa sosok bergegas menuju sisi ini, dan itu adalah tetua kedua dan rombongannya. Ketika tetua kedua melihat Siwei Xiao Xiao yang aman dan sehat, dia menghela nafas lega, lalu berkata, Brin, dan Xiao Yan. Guri secara singkat memperkenalkan semua yang terjadi di sini, dan tetua kedua juga menunjukkan sedikit kejutan. Lalu dia berkata, kamu bawa mereka berdua kembali. Aku akan memeriksa Xiao Yan sendirian. Mengetahui bahwa Xiao Yan berencana pergi sendiri untuk berurusan dengan Kaisar Abadi yang kuat, tetua kedua juga menunjukkan sedikit kejutan. Namun, tidak ada banyak kekhawatiran. Dari kejadian ini,
Dapat dilihat bahwa Xiao Yan bukanlah orang yang sembrono dan impulsif, apalagi orang yang menyukai kesombongan. Karena dia berani pergi, dia secara alami memiliki kemampuannya, jadi dia hanya pergi untuk menanyakan beberapa situasi. Dan Guri dan orang kuat lainnya dari orang ular membungkuk sedikit dan tidak banyak bicara. Namun, mereka juga tahu bahwa setelah kejadian ini, tidak peduli seberapa besar mereka peduli pada Kailin dan Xiao Yan, mereka harus menelannya. Lagi pula, dengan kekuatan dan bakat yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini, dia mungkin benar-benar menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik di dunia ini di masa depan. Di antara klan iblis, dua sosok mengejar bolak-balik, melewati langit dari banyak ras klan iblis. Hanya saja ras yang sedikit lebih lemah itu tidak berani memeriksa setelah merasakan kekuatan kedua sosok itu, hanya berharap mereka tidak akan bertarung di wilayah mereka sendiri. Dan si Jin merasakan sosok di belakangnya yang mengejar semakin erat, dan ada sedikit kengerian di matanya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa orang ini tidak hanya begitu kuat dalam kekuatan jiwa, tetapi juga secara langsung dan sangat dekat dengan dirinya sendiri dalam hal kecepatan. Apa pria yang rumit? Namun, melihat bahwa dia akan mencapai daerah perbatasan klan iblis, si Jin menghentikan sosoknya, dan ada sedikit tanda perang di matanya. Setelah berjalan begitu lama, dia tidak khawatir bahwa pembangkit tenaga listrik klan iblis akan campur tangan. Lagi pula, jika pembangkit tenaga dari klan iblis muncul di sini, maka pasti akan ada pembangkit tenaga listrik di tingkat dewa tertinggi di perbatasan Liga 4 Dewa untuk bersaing, jadi akan lebih baik untuk berurusan dengan Xiao Yan di tempat ini. Tentu saja, dia bahkan lebih takut jika seseorang dari klan iblis ikut campur, karena mereka juga membantu dirinya sendiri ketika mereka campur tangan. Bagaimanapun, dia adalah iblis asli, sementara Xiao Yan adalah manusia. Orang-orang dari klan iblis selalu melindungi kekurangan mereka, jadi hanya Xiao Yan yang tidak beruntung. Jika kamu tidak terus mengejarku, mungkin kamu bisa menyelamatkan sedikit nyawa. Tapi karena kamu terburu-buru untuk bertemu dengan Raja Neraka, maka aku tidak keberatan memberimu tumpangan. Si Jin memandang Xiao Yan yang tidak jauh darinya, dan melambaikan lengan bajunya, dia tersenyum. Xiao Yan tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan, sebaliknya dia berkata dengan sedikit sarkasme, jika kamu tidak berhenti, kamu mungkin bisa hidup lebih lama, tetapi jika kamu berhenti, maka kamu tidak akan memilikinya, kesempatan untuk pergi lagi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.